Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada hari ini, berkesempatan untuk bisa berbagi, bersilaturahim di tengah-tengah ibadah kita yang alhamdulillah ibadah yang kita nanti-nantikan, ibadah yang kita tunggu-tunggu. Allah memberi kesempatan kepada kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang insya Allah penuh keberkahan. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kesehatan dan puasa. Hal yang sangat-sangat logis, sangat realistis yang akan kita bahas, mengingat bahwa inilah sebetulnya kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasarnya adalah sehat. Kenapa? Karena memang apalagi di kondisi pandemi saat ini yang belum berakhir, sehat itu adalah harga yang paling mahal. Jadi kondisi sehat itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk membahas tentang bagaimana puasa dan hidup sehat itu, saya awali dulu untuk membahas tentang bagaimana konsep tentang manusia. Di dalam kesehatan, konsep manusia itu adalah makhluk yang holistik, makhluk yang paripurna. Karena manusia itu tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja, tetapi juga ada aspek psikologinya, ada aspek sosial, dan ada aspek spiritualnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang utuh, yang lengkap. Allah menciptakan manusia dalam kesempurnaan di antara sekian banyak makhluk. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Selain ada fisiknya, juga ada psikisnya, juga sosial dan spiritualnya. Kalau kita lihat, maka makhluk yang konsepnya utuh, konsepnya yang holistik ini, kalau kita kaitkan dengan aspek kesehatan, maka kesehatan sendiri indikatornya ada 3. Yang pertama adalah sehat secara fisik, sehat secara psikis, dan sehat secara sosial. Jadi kalau kita kaitkan antara konsep manusia dan konsep sehat ini sangat seiring dan saling mendukung. Kenapa demikian? Karena manusia yang disebut manusia sehat bukan hanya terbebas dari sakit dan penyakit, tetapi sehat itu juga meliputi aspek psikisnya, aspek sosialnya, bahkan ke aspek spiritualnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, manakala kita melihat kenapa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, yang sangat lengkap dibanding dengan makhluk yang lain ciptaan Allah, maka manusia Allah memiliki tujuannya, memiliki maksud bahwa manusia menjadi khalifah fil ard, menjadi utusannya di muka bumi. Karena manusia itu seharusnya adalah manusia yang paripurna tadi yang disebutkan di dalam konsep kesehatan, dalam konsep dasar manusia gitu ya. Maka manusia itu mestinya bisa menjadi wakilnya Allah di muka bumi. Namun yang kita lihat di kenyataannya justru manusia sekarang ini malah banyak yang membuat kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu ada satu yang dititahkan oleh Allah, yaitu puasa. Kalau kita merujuk pada Al-Baqarah 183 yang biasa dibaca pada saat bulan puasa gitu ya, tujuannya adalah la'alakum tatakum. Jadi bagaimana
manusia itu bisa bertakwa, harus bertakwa. Nah, puasa tujuan kalau dilihat dari aspek kesehatan sangat banyak sekali. Kenapa demikian? Puasa itu tadi di ayat 183 Al-Baqarah bahwa diwajibkan berpuasa bagi manusia seperti manusia sebelumnya. Artinya semua makhluk di bumi ini dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada kewajiban untuk berpuasa. Puasanya itu bukan hanya punya satu tujuan, tetapi banyak sekali tujuan. Tetapi tujuan yang utama adalah la'alakum tatakun. Jadi bagaimana Allah itu bisa mengharapkan manusia menjadi makhluk yang bertakwa. Nah, mari kita lihat bagaimana puasa dan kesehatan itu terjadi. Puasa memang di makhluk atau di manusia-manusia dahulu itu modelnya berbeda-beda, caranya bukan modelnya ya, caranya berbeda-beda. Kalau kita orang Muslim di bulan Ramadan wajib. Di luar Ramadan banyak sunah-sunah puasa itu. Puasa justru menyehatkan. Kenapa demikian? Karena puasa itu punya aspek yang sangat luas. Puasa menjadi pengontrol bagi manusia agar manusia itu mampu mengendalikan satu fisiknya. Selama 1 tahun mungkin, ini kan fisik kita terutama di alat pencernakan kita semuanya bahkan tanpa berhenti. Pola makan kita sudah tidak lagi merujuk pada pola makan menurut kesehatan. Kalau di kesehatan kita akan mengenal makan itu ada 3 makanan pokok dan 2 makanan selang. Tetapi kalau sekarang kan makan kita itu 24 jam. Kenapa? Kita mengenal budaya nyemil. Sehingga 24 jam itulah kita makan. Kalau makan sehat, kalau opnam saja. Kalau di rumah sakit itu baru yang disebut sehat. Kalau enggak gitu. Jadi ini susah sekali. Kenapa demikian? Maka kemudian diberikanlah puasa. Nah, puasa itu maksudnya adalah kita mengendalikan diri, kita ngontrol. Kita hanya makan pada waktu-waktu yang ditentukan, mulai dari kita diawali dengan berbuka puasa, boleh makan, sampai besok kita bersahur. Jadi, tapi kan di situ ada tidur gitu ya, ada kewajiban untuk istirahat. Sehingga mestinya kalau di situ kita tidak akan ketemu lagi untuk makanan, kecuali kalau mau ganti. Itu berarti bukan puasa kalau begitu. Jadi, dengan menahan diri untuk makan secara fisik saja kita sudah terkendali. Sehingga fisik kita menjadi lebih sehat, diberi kesempatan organ-organ pencernaan kita untuk istirahat. Dengan beristirahat maka banyak keuntungan. Di situ akan terjadi detoksifikasi, pembersihannya. Jadi pembersihan misalnya di alat pencernakan kita, bahkan di pembuluh darah kita ini didetok kalau ada racun-racun dan semuanya diistirahatkan. Dengan istirahat ini maka kita akan secara fisik menjadi sehat. Yang pertama. Jadi kalau di konsep manusia tadi berarti secara fisik kita terpenuhi. Yang kedua adalah psikis. Secara psikis berpuasa itu mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, mengendalikan keinginan-keinginan yang di luar biasanya nafsu gitu ya. Jadi yang di luar nalar kita. Kadang hal-hal yang secara sederhana, misalnya siapapun, bukan hanya perempuan atau laki-laki, kalau melihat segala sesuatu yang kira-kira bagus gitu ya sudah langsung kepingin saja gitu kan. Padahal nggak ada perencanaan, nggak ada pikiran untuk mendapatkan itu. Tetapi pada saat dia tahu, nafsu kita kemudian butuh pora atau gitu ya misalnya, ini kita nggak dimasalahkan lagi. Jadi secara psikis puasa itu mengatur kita, mengendalikan kita, mengerem kita untuk bisa lebih tenang, lebih dalam bahasa Jawa lebih mandah. Mandah itu pasrah tetapi pasrah pasrah yang positif begitu. Jadi ini secara psikis
kita dibangun dengan melalui puasa. Kemudian yang ketiga, secara sosial, berpuasa itu justru kita bisa memahami seandainya di sekitar kita ada orang-orang yang kesulitan untuk makan saja. Berarti secara sosial kita berempati kepada orang yang berkekurangan. Tetapi sekaligus juga secara sosial mengingatkan kita pada peran-peran yang kita emban, ya, misalnya peran sebagai ibu rumah tangga, peran sebagai mahasiswa mungkin, peran sebagai karyawan, peran sebagai anak, peran sebagai anggota masyarakat, peran sebagai tetangga. Ini semuanya diingatkan dengan melalui puasa. Kenapa? Bertoleran, berempati. Sehingga dengan cara kita bertoleran, berempati, maka kita akan menjadi lebih paham bahwa di luar diri kita ada manusia yang lain yang mungkin punya permasalahan yang bisa sama dengan kita atau bisa juga lebih beruntung kita dibanding dengan mereka. Jadi dengan berpuasa itu secara sosial kita langsung bisa menekan diri kita, menyadarkan manusia bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan itu memang Allah menghendaki manusia untuk seperti itu. Kemudian yang terakhir, secara spiritual jelas Allah memerintahkan manusia bahwa berpuasalah kamu agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi manusia yang patuh, yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang. Dengan kepatuhan kita kepada Allah, kita sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang dhaif, yang nggak mampu apa-apa. Kalau Allah berkehendak, apapun yang terjadi saat itu juga bisa terjadi. Oleh sebab itu maka berpuasa itu secara utuh tadi, dari aspek fisik, aspek psikis, aspek sosial, aspek spiritual, ini akan mendukung sekali untuk kita bisa hidup sehat. Yang indikator sehat tadi adalah ada fisik jelas, tubuh kita menjadi fresh, menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik lagi. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan berpuasalah kamu maka kamu akan awet muda loh gitu. Jadi ini kan menjadi sesuatu gitu ya. Jadi kalau para jamaah semuanya, kalau misalnya kita melakukan puasa bukan hanya puasa wajib Ramadan, terlebih pada puasa-puasa sunnah yang sangat banyak. Ya, paling tidak Senin Kemis, kemudian ada Yaumul Bid, itu sudah sesuatu yang bisa menjalankan itu, kita akan jauh lebih sehat, lebih berumur panjang insya Allah, dan lebih awet muda. Kenapa? Karena berpuasa akan mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Dan kita akan lebih paham pada manusia lain secara sosial, karena kita akan mengetahui bahwa manusia lain ada yang lebih beruntung dan ada yang lebih rugi, mungkin ya lebih menderita dibanding kita, sehingga kita bisa saling melengkapkan diri dari berbagi dengan manusia lain. Itulah yang kemudian menjadi kenapa puasa itu kok justru menjadi lebih sehat. Nah, selain itu, dengan maksud berpuasa yang menjadi sehat bukan hanya dari aspek fisik, psikis, dan sosial saja, di spiritual kita akan lebih mampu mengendalikan diri. Kunci di dalam kehidupan adalah mengendalikan diri. Di dalam hidup jangan salah ya, mesti Allah akan menguji dengan berbagai kejadian, berbagai peristiwa, entah itu senang, entah itu kurang senang, tapi di situ ada. Nah, orang yang mampu mengendalikan diri itu kemudian dia akan mampu untuk melihat bahwa merespon kejadian itu menjadi sesuatu yang ya sudah memang harus seperti itu. Jadi nggak lebay, nggak berlebihan. Jadi tidak salah langkah. Nah, oleh sebab itu maka monggo kita perbaiki puasa kita jaga puasa kita, dan mari kita senantiasa berpuasa untuk lebih sehat, lebih
hidup kita menjadi happy lagi. Kita menjadi manusia yang paripurna, bukan manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang paripurna, manusia yang lengkap, seperti yang diperintahkan Allah, agar kita lebih bisa menjadi wakil Allah di muka bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.